Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Aceh dan sekitarnya. Kembali lagi ke podcast atau ya kalau sendiri itu apa namanya? Podcast juga ya. Ya episode kesekian ya. Jadi konten saya yang positif-positif harus tertunda karena masalah penyelesaian S3 saya. Dan sekarang ini sudah mulai konten yang sebetulnya kalau yang kemarin kan konten-kontenan atau lebih tepatnya curhat aja gitu ya teman-teman. Nah ini sekarang saya sudah mulai konten yang sebenarnya meskipun tetap beririsan gitu ya atau mepet-mepet terhadap kasus yang pernah saya alami ini atau kasus yang sebenarnya masih berjalan sampai detik ini ya. Ya, jadi kali ini teman-teman saya ingin membahas tentang kode etik dosen. Nah, ini sesuai dengan janji saya di konten sebelumnya, di video sebelumnya ya, yang masih membahas kasus saya. Saya kira perlu membahas tentang kode etik dosen ini secara terpisah. Nah, ini saatnya saya ingin membahas ini. Karena ini penting teman-teman ya, kode etik dosen ini ada di hampir seluruh, ya bukan hanya hampir ya, kayaknya ada di seluruh kampus di dunia ya, code of conduct gitu istilahnya, code of conduct. Jadi SOP atau bahasanya di sini ya kode etik ya, kode etik dosen. Ya kalau saya kemarin dikenakan pasal-pasal kode etik mahasiswa. Nah, ini kan mereka ini dosen-dosen dan juga pimpinan kampus ini kan yang dibahas, yang disosialisasikan selalu kode etik mahasiswa. Kode etik mahasiswa. Mahasiswa harus begini, mahasiswa harus begitu. Sementara kode etik dosen ya itu jarang sekali disosialisasikan. Baik terhadap dosen-dosennya ya maupun kepada mahasiswa. Harusnya mahasiswa juga disosialisasikan ya kode etik dosen ini biar tahu kewajiban-kewajiban ya atau hak-hak mahasiswa yang ada pada dosen itu mereka tahu gitu loh. Jadi ketika terjadi ketimpangan ya, hak mahasiswa tidak dipenuhi oleh dosen, mahasiswa berhak untuk menuntut gitu loh. Ini kan masalahnya jarang sekali loh. Sejauh yang saya ketahui di kampus-kampus itu jarang mensosialisasikan kode etik dosen. Ini terutama untuk menjaga hak mahasiswa. Ini teman-teman mahasiswa ya, kalau Anda baru menonton video ini ya, mudah-mudahan tercerahkan. Ini ada senjata ya buat Anda kalau Anda berkonflik dengan dosen ya, yang disebut dengan kode etik dosen. Nah, tidak hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia, di luar negeri pun ada kode etik dosen. Yang mana jika betul-betul ya dosen ini melakukan pelanggaran kode etik dosen, mahasiswa bisa menuntut ya kepada pertama ya tentu kepada pimpinan kampus ya, karena pimpinan kampuslah pemerintah gitu ya, atau atasan dosen itu ya pimpinan kampus ya. Nah ketika pimpinan kampus ternyata tidak adil, nah seperti yang saya alami, nah itu urusan lain ya. Kalau saya sih mengatasinya ya saya biarkan saja, karena saya juga financially, psychologically gitu ya, berkekurangan gitu. Jadi saya biarkan saja ya. Nah kalau harapan saya sih terutama ya, dan juga mungkin kita semua mahasiswa teman-teman ya, pimpinan kampus itu betul-betul adil gitu loh terhadap konflik antara dosen dengan mahasiswa. Adil gitu. Jangan dilihat oh ini dosen ini ya yang dituntut oleh mahasiswa adalah teman seangkatan saya ketika prajab gitu. Teman satu prodi dengan saya. Teman satu apalah gitulah ya. Teman saya, kolega saya, atau bahkan ini saudara saya. Ini keponakan saya. Ini anak saya. Ini itu yang susah. Nah, ini saya juga nanti akan membahas tentang dinasti. Itu ya, dinasti apa? Kalau di politik namanya dinasti politik ya. Kalau ini apa ini? Dinasti akademik. Dinasti akademik yang ada di perguruan tinggi di Indonesia. Ini terutama. Ini menarik ya. Nanti saya akan membahas itu teman-teman.
ya. Dinasti yang ada di perguruan tinggi di Indonesia secara khusus ya. Karena itu kaitannya erat sekali dengan budaya feodalisme yang ada di Indonesia ini teman-teman. Dan juga budaya budaya apa ya, melanggar kode etik dosen tanpa ada sanksi apapun gitu ya. Tapi ini setidaknya Anda secara hukum ya, secara regulasi Anda ini bisa Anda jadikan senjata ya untuk melawan balik dosen-dosen feodal yang kurang ajar kepada mahasiswa. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Kode etik dosen yang akan saya bahas kali ini ya, saya belum sempat mencari draft-draft ataupun dokumen-dokumen resmi dari kampus-kampus lain ya, yaitu tentang kode etik dosen. Kalau dari kampus lain ya mungkin teman-teman ada yang bisa ini apa ya, saya buka diskusi ya. Anda merespon dengan video lain juga boleh, baik yang mensupport saya ataupun apa ya, kontra dengan saya juga silahkan, nggak masalah ya. Tapi saya penasaran aja kalau di kampus lain kira-kira sama nggak pasal-pasal kode etik dosen yang ada di kampus S3 saya ini ya. Kalau sama, itu berarti ya template aja ternyata ya di seluruh kampus. Tapi setidaknya ini bisa jadi gambaran ya teman-teman ya, bahwasanya dosen pun harus mengikuti peraturan etika yang berlaku di kampus ya. Itu sih intinya. Nah ini kode etik dosen ya berdasarkan sebentar ya teman-teman ya. Ini berdasarkan peraturan rektor kampus ini ya, kampus S3 saya nomor 6 tahun 2022, masih sangat baru sekali. Jadi 2 tahun yang lalu pengesahannya tentang kode etik dosen universitas. Ini menarik ya. Jadi silakan, ini sayanya kampus ini ya, kampus saya ini, kampus saya agak rancu kalau mau nyebut kampus saya. Saya tidak akan mengaku ini kampus saya lagi ya. Jadi kampus S3 ini, S3 saya ini, nah gitu aja. Jadi kampus ini tidak mempublikasikan ini peraturan rektor tentang kode etik dosen ini dimanapun ya, terutama di website resminya. Nah ini yang melanggar peraturan keterbukaan publik ya, terutama lembaga-lembaga publik. Apalagi ini Anda adalah kampus negeri ya, di bawah pemerintah, Kementerian Pendidikan. Nah ini tidak adanya keterbukaan publik, terutama ini tentang peraturan rektor tentang kode etik dosen. Ini nggak ada ini ya. Ini saya dapatnya entah di situs mana gitulah. Ini pun tidak resmi ya. Jadi kalau yang resmi kan ada kop surat dari kampus ya. Ini nggak ada. Oke, jadi sempat di konten-konten saya tentang kasus saya kemarin ya teman-teman, saya membahas tentang kode etik dosen ini ya. Jadi kemarin itu kan saya memohon kepada rektor agar beberapa dosen dan pimpinan pimpinan atau pejabat kampus ini ya untuk diberi sanksi ya, karena menurut saya mereka sudah melanggar pasal-pasal yang ada di kode etik dosen. Nah gitu. Ada 3 orang ya waktu itu ya. Silakan Anda yang belum nonton konten saya tentang ini ya, itu video saya terakhir yang membahas kasus saya. Kalau ini kan tidak, ini kalau mau dibilang ya spin off lah ya, spin off atau kelanjutan, tapi fokusnya bukan lagi ke kampus saya ya. Jadi kampus saya itu cuma inilah irisan-irisan saja, tapi fokusnya adalah ini secara umum. Nah, ini saya selalu dikenakan ini ya. Jadi argumentasi saya atau konten-konten saya itu dipatahkan dengan istilah dengan ini generalisasi atau generalisir. Nah, ini bahasa mereka masih belum mengikuti EYD ya. Ini ejaan yang disempurnakan atau bahasa Indonesia yang disempurnakan harusnya generalisasi, bukan generalisir, bukan. Generalisasi ya. Saya selalu video saya atau konten saya selalu dibilang atau dipatahkan dengan argumentasi ini ya, generalisasi. Ya, padahal itu ya belum, itu masih premis ya. Masih premis awal gitu loh. Jadi kan kita sebelum
membuat apa namanya memperjelas atau menspesifikasi sesuatu ya dalam argumentasi kita, kan kita harus membuat premisnya dulu gitu loh. Ya, premisnya kan seperti itu. Saya di video saya katakan jangan kuliah di pasca sarjana di kampus di Indonesia. Nah, ini kan premis awal belum selesai. Nah, Anda berpatokan kepada premis ini padahal masih ada kesimpulan gitu ya atau spesifikasinya. Kenapa kok saya membuat premis ini, membuat klaim semacam ini, nah gitu. Jadi tapi ya biarilah, namanya orang kontra kan selalu mencari celah ya, agar bisa melawan balik gitu ya argumentasi kita gitu. Oke ya, jadi ini secara umum saja ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman dari kampus lain bisa mengangkat kode etik dosen yang ada di kampus kalian. Sama nggak dengan kode etik yang ada di sini ya? Yang jarang sekali dan tidak pernah disosialisasikan kepada mahasiswa. Ini yang terutama ini. Kan yang selalu menjadi korban kan mahasiswa. Dosen enak aja, apalagi yang kemarin ini dibebaskan begitu saja. Padahal tidak disidang. Kalau di sidang itu ya pelapornya dihadirkan dong. Saya aja nggak dihadirkan sebagai pelapor. Lalu tiba-tiba sudah ada SK Rektor membebaskan mereka. Aduh, enak banget ya. Ya, jadi kemarin itu 3 orang yang saya laporkan, terutama dugaan melanggar kode etik ya. Pertama wakil rektor ya, terus ketua program studi Kaprodi, terus dekan fakultas gitu. Nah, ini 3 orang itu saya laporkan kepada rektor ya. Ini kan kolega mereka semua, koleganya mereka ini kolega dia ya, si rektor ini. Makanya sesama guru besar juga kan. Mungkin dia segan atau apalah, saya nggak tahu, biarin aja. Jadi dari peraturan rektor tentang kode etik dosen ini banyak sekali sebenarnya ya penjelasannya. Silakan aja Anda eksplorasi ya, Google aja ya. Kalau Anda ini di websitenya tidak ada, tapi kalau Anda Google akan ketemu ya, peraturan rektor tentang kode etik dosen di kampus mana terserah gitu ya. Nah, ini kebetulan dokumen yang tidak resmi ya, yang masih draft kayaknya saya dapatkan, dan ternyata betul ya, sudah dikonfirmasi oleh rektor melalui surat keputusan rektor ya tentang nasib saya. Jadi dan nasib mereka ini ya, ternyata pasal-pasalnya sudah sesuai. Ya biasalah, tiap tahun yang namanya peraturan itu kan cuma di ini ya, istilahnya di recycle gitu ya. Jadi didaur ulang. Jarang sekali yang betul-betul ada pembaharuan atau revisi, itu jarang sekali. Biasanya ya cuma diganti nomor suratnya, terus tahunnya tahun kapan gitu kan. Nah, kayak gitu. Oke, jadi kalau yang berhubungan dengan mahasiswa, ini teman-teman mahasiswa ya, di peraturan rektor tentang kode etik dosen ini setidaknya ada 4 pasal yang penting Anda ketahui ya. Ini biarin aja rektor-rektor atau pimpinan kampus kok tidak mensosialisasikan, ada saya. Saya akan mensosialisasikan hal-hal yang jarang atau tidak pernah disosialisasikan oleh pimpinan kampus. Insya Allah ya. Kayak tadi dinasti akademik yang ada di perguruan tinggi itu akan saya bahas. Tenang aja teman-teman ya. Ya alhamdulillah saya diberi nyali yang besar ya oleh Allah. Dan saya mudah-mudahan ucapan-ucapan saya ini betul-betul terjaga ya. Jangan sampai ada ucapan yang bisa menggiring saya kepada pasal-pasal pidana. Nah, terutama undang-undang ITE. Kan mereka ini selalu ya membayang-bayangi kita yang kritis-kritis ini dengan undang-undang ITE, undang-undang pencemaran nama baik, ya begitulah ya. Jadi cara menghindarinya gampang sebenarnya teman-teman ya. Jangan ini ya, untuk menghindari pasal-pasal undang-undang ITE dan pencemaran nama baik ya. Yaitu namanya aja nama baik ya. Berarti kan nama. Jadi seseorang bisa dikenakan pasal-pasal undang-undang ITE dan pencemaran nama baik itu kalau menyebutkan nama gitu. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi agar Anda terhindar ya, kalau Anda ingin mengkritiki siapapun ya di negeri ini, sebaiknya jangan menyebutkan nama. Ini karena di Indonesia. Kalau Anda di Amerika Serikat, apalagi menyebutkan nama ya, presiden sekalipun Anda sebut aman ya. Kalau di Amerika aman. Nah, makanya
ini ya, siapa kayak ada penerima beasiswa LPDP yang di Australia itu ya, yang dia membela saudara-saudara kita yang di Papua gitu kan, itu kan diancamnya cuma di Indonesia, tapi kalau di Australia nggak masalah ya, karena memang di negara-negara Barat itu kebebasan berpendapat ya, kebebasan apa namanya freedom of speech itu sangat diutamakan ya, dan apa termasuk ketika menyebutkan nama-nama gitu, itu sulit sekali ya untuk dipidanakan, sulit ya kalau di Amerika, di Australia dan negara-negara Barat lainnya. Nggak masalah kita menyebut nama presiden, menyebut nama pejabat, menyebut nama siapapun gitu ya, tidak akan terkena pasal pencemaran nama baik. Itu di sana. Ya, kalau di Indonesia ya kayak gitulah. Kita kan ya dewan-dewannya aja ketika membuat undang-undang ya tentu tidak terlepas dari kepentingan ya. Jadi dibuatlah aturan-aturan yang mengungkung gitu ya kebebasan-kebebasan masyarakat ataupun rakyat ya, atau hak-hak mereka ya, terutama untuk berpendapat dan seterusnya ya, melalui itu tadi undang-undang ITE, undang-undang pencemaran nama baik ya. Tapi nggak apa-apa, selalu ada jalan keluar teman-teman, ada cara ya, yang tadi saya bilang ya, tidak usah menyebut nama. Kalau Anda menyebut nama, nah itu ya, kalau Anda tidak punya backing yang kuat, mending jangan ya. Kalau Anda punya backing, nggak masalah ya, silakan. Backing partai kayak, backing apa kayak gitu ya. Tapi kalau nggak punya, mending Anda berhati-hati dalam berbicara, dalam ya baik ucapan maupun tulisan ya. Jangan sampai menyebut nama orang, menyebut nama institusi dan seterusnya ya, agar Anda terhindarkan dari pasal-pasal tadi ya. Oke, jadi ada 4 pasal ya, terutama ini menurut saya, nanti silakan Anda eksplorasi lagi, mungkin ada pasal-pasal lain yang bisa kita kenakan kepada dosen-dosen feodal ya. Ya, terutama yang apa mungkin mempersulit kita, mempersulit mahasiswa untuk bimbingan, untuk kuliah, untuk apa ini menyelesaikan studi, ini bisa digunakan teman-teman ya. Kalau di apa peraturan rektor ini ya, kampus ini tentang kode etik dosen ini ada 4 setidaknya ya, silakan dicatat saja. Saya nggak ada waktu untuk mengedit ya atau menampilkan ininya tulisannya ya. Pertama, pasal 5 ya, pasal 5 etika dosen dalam melaksanakan tugas di bidang pendidikan. Nah, itu ya pertama. Terus yang kedua, pasal 6 etika dosen dalam membimbing mahasiswa. Yang ketiga, pasal 12, etika dosen dalam interaksi dengan sejawat. Keempat, pasal 13, etika dosen dalam interaksi dengan mahasiswa. Nah, jelas ya? Dari 4 pasal ini, yang betul-betul berhubungan dengan mahasiswa sebenarnya cuma ada 3 ya, pasal 5, 6, dan 13. Yang pasal 12 itu juga saya masukkan, ini terutama kalau Anda mahasiswa menjadi korban perseteruan antar dosen. Nah, gitu ya. Jadi kayak saya ini kan sebenarnya juga menjadi korban perseteruan antar dosen ya. Karena Kaprodi ini tidak cocok dengan promotor ketiga saya, eksternal saya. Makanya saya dikorbankan untuk menunjukkan egoisme dia gitu ya. Nah, ini penting ya. Jadi Anda harus tahu. Jadi dosen itu memiliki etika juga dengan sejawat, dengan sesama dosen ya, dengan koleganya. Nah, dan terutama ini kalau ujung-ujungnya berdampak kepada nasib mahasiswa. Ini penting Anda ketahui teman-teman ya, mahasiswa. Itu. Jadi saya akan membahas 4 pasal itu. Karena pasal-pasal ini cukup penting, jadi mungkin saya bacakan teman-teman ya. Jadi sebenarnya lumayan banyak juga. Tapi mudah-mudahan bisa tercover di video ini. Nih, pasal 5 itu masuk ke dalam bab 3 etika dosen dalam Tridharma perguruan tinggi. Nah, itu ya. Bagian ke-1 bidang pendidikan. Nah, jadi Tridharma ya kan ada 3 ya. Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Nah, ini yang pendidikan dulu. Pendidikan ini kan jelas hubungannya dengan mahasiswa.
Paragraf 1, etika dosen dalam melaksanakan tugas di bidang pendidikan. Nah, ini gimana? Etika dosen itu bagaimana sih dalam bidang pendidikan? Ini pasal 5. Etika dosen dalam melaksanakan tugas di bidang pendidikan meliputi A. Ya, memberikan keteladanan dalam mendidik mahasiswa. Wah, keteladanan ya. Jadi dosen itu harus punya keteladanan, harus teladan. Dosen itu agar mahasiswa jujur, dosen harus jujur dulu, ya enggak? Ya namanya aja guru kencing berdiri, murid kencing berlari, kan gitu kan? Jadi ya guru agar murid tidak seperti itu ya, maka sikap-sikap yang baik itu harus dimulai dari gurunya dulu, ya dari dosen dulu. Harus memiliki keteladanan dalam berucap yang baik kepada mahasiswa, biar nanti mahasiswa ketika menjadi dosen, nah dia juga akan baik kepada mahasiswanya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kalau Anda memberikan keteladanan yang buruk kepada mahasiswa, dan nanti mahasiswa Anda menjadi dosen dan mengulang kembali keteladanan buruk yang berasal dari Anda, wah itu namanya lingkaran setan, itu pertama. Terus yang kedua, dosa jariah buat Anda. Ya. B. Menjunjung tinggi nilai-nilai universal dan kebenaran ilmiah. Nah, ini juga penting. Ya. Artinya apa? Jangan sampai mendahulukan egoisme. Mentang-mentang ada guru besar, mentang-mentang ada profesor, Anda merasa lebih mengerti, lebih benar daripada mahasiswa. Itu salah itu. Ya. Jadi kebenaran yang harus diakui ya Anda sebagai dosen, akademisi adalah kebenaran ilmiah. Oh, gitu loh. Ya, nilai-nilai universal. Jangan nilai-nilai Anda, value, ASEAN value, apa itu? Value-value itu yang dibahas oleh Mas Panji itu ya. Nah, jadi nilai-nilai universal ya, kebenaran ilmiah itu yang diutamakan. Contoh penelitian saya, disertasi saya sudah melakukan penelitian ini berdasarkan pendekatan metodologi ilmiah, tapi dipatahkan dengan egoisme sikap prodi. Liar saya bacanya. Lah, itu kebenaran dari mana itu liar itu? Liar itu pusing ya, itu bahasa Sunda. Nah, gitu ya. C. Bertindak objektif. Nah, satu ya, itu juga penting. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, fisik tertentu, dan atau latar belakang sosioekonomi peserta didik. Nah, saya juga curiga ini sikap prodi ini dan juga orang-orang kampus ini ya, mereka mengkriminalisasi saya, kemungkinannya karena ada diskriminasi, karena saya bukan orang dalam. Ada orang dalam yang kebetulan kemarin baru aja meninggal ya. Jadi dosen kampus ini, prodi ini, dia sebenarnya sudah hampir mau selesai, dia S3, dia adik kelas saya, tapi karena dia orang dalam ya, dan juga karena sudah meninggal, dia diberikan, almarhum ini diberikan doktor, kayaknya doktor honoris causa, atau saya nggak tahu ya, harusnya itu doktor honoris causa ya, doktor penghormatan kepada yang bersangkutan almarhum ya, karena meninggal. Dia belum selesai studinya, disertasinya belum sampai disidangkan ya, harusnya jatuhnya doktor honoris causa ya, jadi sebagai penghormatan kepada dia. Nah ini kan terutama karena dia orang dalam. Nah saya bukan orang dalam, saya bukan dosen kampus ini, bukan saudara mereka, bukan keponakan mereka, bukan anak mereka. Nah, saya mengalami diskriminasi, dipersulit kelulusannya. Oke, D. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai-nilai agama, etika, dan tata susila yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, itu loh ya. Anda jangan mentang-mentang Anda orang situ ya, orang yang punya kampus, orang pribumi di situ gitu ya, merasa berkuasa gitu ya. Orang di luar daerah itu yang bukan suku kamu gitu ya, sesuku kamu, itu kamu perbuat semena-mena gitu ya. Nah, ini harus menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah undang-undang. Ya, apalagi Anda ini dosen-dosen di kampus ini ya, pegawai negeri sipil ya. Abdi negara, abdi masyarakat. Abdi negara itu saya kurang suka. Abdi masyarakat yang saya lebih suka itu ya. Jadi abdi negara itu digantilah dengan abdi masyarakat ya. Namanya aja civil servant ya.
pelayan sipil, pelayan masyarakat. Oke. E, memberikan layanan dan bimbingan akademik dengan penuh dedikasi, disiplin, arif, bijaksana, dan tanggung jawab. Ini kalau mau disebut dosen-dosen yang yang mempersulit studi saya itu melanggar semua ini. Ya, mereka aja tidak berdedikasi penuh ya. Jadi kita tidak dibimbing betul-betul ya, kita dilepas begitu saja loh. Ini Anda dosen-dosen di seluruh Indonesia ya, jangan seperti itulah. Ini sudah melanggar pasal ini, pasal etika dalam melaksanakan tugas di bidang pendidikan. Ya enggak? Jadi memberikan layanan dan bimbingan akademik tidak penuh dedikasi, tidak disiplin. Kalau sudah berjanji jam 4 sore itu bertemu, mahasiswa baru temui jam 7 atau kadang dibatalkan ya. Ketika udah sampai jam 7 malam baru dibilang maaf saya tidak bisa menemui Anda. Kan kurang ajar itu. Sudah melanggar kedisiplinan dosen itu. Ya, dan juga tanggung jawab, tidak bertanggung jawab. Anda kalau tidak mau membimbing mahasiswa, jangan jadi dosen lah. Ya enggak, setuju nggak ini mahasiswa ini? Saya butuh dukungan ini dari mahasiswa-mahasiswa ini. Ya, korban-korban feodalisme. F. Memberikan umpan balik atas tugas dan kinerja mahasiswa serta melaporkan hasil penilaian sesuai dengan tugas serta jadwal yang telah ditetapkan. G. Memberikan informasi akademik yang diperlukan mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studi dengan penuh kearifan. Nah, ini juga penting ini. Informasi jangan ditahan-tahan. Ya, ini enggak. Mahasiswa udah di ujung tanduk, baru dibilang Anda nggak bisa selesai semester ini. Nah, kurang ajar namanya itu. Ya, apalagi dia masih baru menjabat ya, menjabat kaprodi. Anda ini ya, dosen-dosen itu kalau bahasa Jawanya itu kemenyek ya, kemenyek itu sok. Ya, ini dosen-dosen ini dan mental-mental PNS itu kan rata-rata kayak gini. Kalau udah diberi, apalagi diberi jabatan, lulus PNS saja udah mengidap penyakit mental PNS, yaitu malas-malasan ya, terus tidak mengerjakan tugas dengan sebagaimana mestinya. Ya, mohon maaf ini. Ini saya kritik ya. Jangan Anda baper terus menyerang saya balik ya. Saya menyebutnya mental PNS ya. Yaitu mental yang tidak, karena sudah aman ya, gajinya aman, tidak akan dipecat ya kan dari pekerjaan kecuali melakukan tindak pidana ya kan. Kalau hanya malas kerja, malas melayani masyarakat, melayani mahasiswa, itu mereka tidak akan sampai dipecat ya. Gajinya tetap aman. Tunjangan-tunjangan juga tetap cair. Gitu. Saya akan membahas juga itu ya tentang terutama dosen. Saya akan membuat konten tentang swastanisasi dosen-dosen PNS di Indonesia biar kinerjanya meningkat. Nah, itu. Kalau swasta, kalau mereka ini dosen swasta ya, kalau diswastakan, saya yakin kinerjanya akan meningkat itu. Karena sewaktu-waktu mereka bisa dipecat. Gitu loh. Orang itu kalau diberi kenyamanan itu jadi malas loh teman-teman. Ya enggak? Setuju nggak ini? Kalau tidak diberi kenyamanan ya, sewaktu-waktu bisa meninggal, bisa dipecat gitu kan. Mereka akan bekerja sepenuh hati seakan-akan besok mereka dipecat. Begitu loh. Oke, itu ya. Terus H. Menghindarkan diri dari perbuatan yang mengarah pada terjadinya pertentangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan akademik. Ini yang sering terjadi loh. Cobalah, hindari. Ini ya, Anda dosen-dosen, hindari diri Anda dari perbuatan yang mengarah